Halo, selamat sore pemirsa. Program News Screen kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi bisnis dalam negeri. Dan selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi agar kita terbebas dari COVID-19. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah News Screen selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi pertama. Ekonomi terbesar kedua di dunia, China, saat ini tengah berada di jurang krisis. Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pandemi COVID-19 hingga geopolitik dunia. Indonesia pun diminta untuk mewaspadai terpuruknya perekonomian negeri tirai bambu, mengingat hubungan dagang Indonesia-China sangat erat dan memiliki nilai perdagangan sangat besar. Pergerakan perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Terlihat ekonomi negara-negara Eropa mengalami ancaman krisis dan resesi ekonomi yang berkepanjangan. Amerika Serikat pun juga menghadapi tantangan beratnya perekonomian akibat tingginya suku bunga The Fed. Terbaru kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia yakni China terpantau saat ini tengah berada di jurang krisis perekonomian. Kondisi terpuruknya ekonomi China disebabkan oleh banyak faktor mulai dari pandemi COVID-19 hingga geopolitik dunia. Potensi kejatuhan ekonomi China terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi China beberapa bulan terakhir ini. Indonesia diminta untuk mewaspadai melambatnya perekonomian negeri tirai bambu ini, mengingat nilai perdagangan Indonesia-China lumayan besar. Terlebih lagi Indonesia menjalin hubungan dagang yang cukup erat dengan China, di mana China sendiri memiliki porsi 30% sebagai asal impor dan 20% sebagai tujuan ekspor utama produk-produk dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperlihatkan dampak turunan resesi ekonomi China agar dampak besarnya tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia yang diprediksi akan mengancam sendi-sendi ekonomi dalam negeri. Jangan sampai tekanan resesi ekonomi China dapat menurunkan daya beli konsumen sehingga dapat berpotensi membuat industri produksi juga menurun. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat nilai tukar rupiah, menjaga kestabilan inflasi hingga memperluas mitra dagang utama dengan peningkatan kinerja ekspor ke negara tujuan selain China. Berbagai sumber, IDX Channel.